Shalom, salam sejahtera, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya awali dengan menyampaikan salah satu kisah yang saya alami ketika saya duduk di kelas 1 SMP. Saudara, satu ketika guru memberikan kami tugas untuk dikerjakan di rumah. Itu yang disebut dengan pekerjaan rumah atau PR. Nah, karena baru dan kami juga belum terlalu mengenal karakter guru tersebut, maka ada kesan yang kami tangkap bahwa sepertinya guru ini tidak akan bermasalah kalau kami mengerjakan PR atau tidak mengerjakan. Sehingga saudara, sebagian di antara siswa ada yang mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan. Dan memang pada seminggu setelah itu saudara, seminggu setelah diberikan tugas tersebut, ternyata memang guru tersebut tidak hadir. Dan ini semakin memperkuat dugaan bahwa memang tidak bermasalah kalau PR tidak dikerjakan. Saya lupa saudara, apakah setelah 2 atau 3 minggu, tetapi setelah kira-kira 2 atau 3 minggu, pada saat yang tidak diduga-duga, pada saat yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba guru tersebut pada waktu jam pelajaran beliau, dia menagih tugas daripada kami. Nah saudara, siswa yang mengerjakan mereka dengan senang hati mengeluarkan buku mereka dan memperlihatkannya kepada guru. Siswa yang tidak mengerjakannya berada dalam ketakutan karena harus berhadapan dengan guru tersebut. Saudara, saya termasuk di dalam siswa yang tidak mengerjakan PR, saudara. Nah, saudara, maka ketika guru tersebut memeriksa, mulai dari ujung satu persatu siswa diperiksa, maka saudara, tidak ada satu murid pun yang tidak mengerjakan itu dapat memberikan alasan yang bisa diterima. Semua yang tidak mengerjakan dapat hukuman, ya, atau dapat hajaran, karena ini juga memang dalam dunia pendidikan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, maka saya pun menerima hukuman. Nah, saudara, tetapi ada satu hal yang berkesan bagi saya, saudara. Pada saat saya menerima hukuman tersebut, itu saat yang boleh dikatakan menyakitkan, juga ada rasa malu melihat teman-teman. Tapi saudara, peristiwa tersebut itu sungguh-sungguh saya tanamkan dalam hati bahwa sejak saat itu saya akan tetap mengerjakan PR. Saya tidak mau tidak mengerjakan PR. Saya tidak mau tidak melakukan tugas. Artinya saya harus mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Saudara, pelajaran penting yang saya terima pada hari itu saudara, yaitu satu kata, yaitu tanggung jawab. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana pengalaman saudara ketika di sekolah dulu, ya, tapi salah satu yang peristiwa yang pengalaman yang saya alami adalah yang seperti yang saya ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saudara, maka saya merenungkan bahwa sesungguhnya dari pelajaran ini tadi yang harus kita ingat bahwa sebenarnya kita juga mempunyai seorang guru yang tengah memberikan PR bagi kita masing-masing. Dan PR ini saudara harus kita kerjakan, harus kita selesaikan. Sekalipun sepertinya sang guru tersebut seolah-olah tidak mempedulikan apakah kita sedang mengerjakan PR atau tidak. Sepertinya dia berdiam, atau bahasa lain senyap. Sepertinya tidak ada masalah kita mengerjakan tugas atau tidak. Tetapi saudara, dari pengalaman yang saya alami tadi saudara, maka ada satu hal yang pasti, bahwa kita pun semuanya suatu hari kelak kita harus menunjukkan PR kita kepada guru tersebut. Kita harus mempertanggungjawabkan, kita harus memperlihatkan PR kita. Jangan sampai kita tidak mengerjakan tugas kita, jangan sampai kita tidak menyentuh PR yang telah dipercayakan bagi kita. Kita harus mengerjakannya dan juga harus menyelesaikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka berbicara tentang hal ini, maka ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita mempunyai seorang guru. Guru yang agung. Guru di atas segala guru.
Dia adalah Sang Maha Guru. Nah saudara, siapakah dia? Tentunya Tuhan. Tuhan adalah guru kita yang sesungguhnya. Saudara, Tuhan Yesus di dalam kitab Injil, maka kita melihat bahwa Yesus disebut guru. Setidaknya Yesus disebut sebagai guru paling tidak oleh dua pihak, yaitu pihak yang lain yang memanggil Yesus sebagai guru. Ya, seringkali orang banyak memanggil Yesus sebagai guru. Orang-orang Farisi menyebut Yesus sebagai guru. Demikian juga orang-orang yang datang kepada Yesus, seringkali Yesus disebut sebagai guru. Ya. Nah, jadi pengakuan yang pertama tentang identitas atau status Yesus Kristus sebagai guru adalah datang dari orang lain. Kemudian saudara, status Tuhan Yesus sebagai guru itu diperkuat oleh pernyataan daripada Tuhan sendiri. Salah satu ayat yang berbicara tegas tentang status Yesus sebagai guru adalah di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, di mana di sana Yesus berkata, "Kamu berkata bahwa aku guru dan Tuhan? Katamu itu tepat, bahwa memang akulah guru dan Tuhan." Saudara, Tuhan Yesus menegaskan bahwa betul, tidak salah, tepat katamu bahwa aku adalah guru. Demikian pernyataan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dia guru. Nah saudara, tentunya Yesus sebagai guru mempunyai murid. Maka Tuhan Yesus memiliki murid. Yang pertama itu adalah murid yang 12. Ya, ketika Tuhan Yesus memilih 12 murid, nah itulah murid-murid Tuhan Yesus, atau dikenal juga sebagai Rasul Tuhan. Tetapi selain daripada 12 ini tadi, Tuhan Yesus juga memiliki murid yang lain ketika Yesus masih ada di dunia ini. Maka dikatakan bahwa ada yang mengikut Tuhan Yesus dan mereka mendapat status yang baru itu sebagai murid Yesus. Dan mereka mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dan mereka melakukan pengajaran Tuhan Yesus. Ya, jadi pertama murid Yesus adalah yang murid 12 murid Tuhan Yesus. Kemudian murid-murid yang lain. Kemudian selain itu juga saudara, maka yang disebut dengan murid Yesus adalah semua orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa saudara dan saya, kita yang mempercayakan Yesus Kristus atau percaya kepada Yesus Kristus, maka kita juga sesungguhnya adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, maka Yesus Kristus Sang Maha Guru ini tadi, salah satu kerinduan daripada Tuhan Yesus yang adalah guru, maka kerinduannya adalah diutarakan dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Semua bangsa murid Yesus Kristus. Saudara, inilah amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau kita melihat bahwa dalam perjalanan Tuhan Yesus sebagai guru, maka murid-murid ini tadi dididik, digembleng oleh Tuhan Yesus. Tetapi ternyata tidak semua murid berhasil. Ada murid yang gagal. Dari 12 ini tadi saudara, ada satu yang gagal. Ya, namanya Yudas Iskariot. Seringkali ditekankan bahwa guru selalu yang ditekankan bahwa keberhasilan murid atau kegagalan murid itu faktor sepenuhnya daripada guru. Sehingga ada yang berkata, yang berani berkata bahwa tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah guru yang bodoh. Menurut saya pernyataan ini, kalau kita pahami dengan keliru, ini adalah pernyataan yang terlalu saudara. Ya, sebab bagaimanapun juga masing-masing bertanggung jawab. Tentunya guru mendidik, mengajar dengan bertanggung jawab. Tetapi setelah guru melakukan tugasnya dengan baik, maka apakah seorang murid itu berhasil atau gagal, itu sepenuhnya tanggung jawab daripada murid tersebut. Nah sekarang misalnya kita lihat tentang kegagalan Yudas. Siapa yang gagal dalam hal ini? Beranikah kita mengatakan bahwa yang gagal adalah guru? Tentunya saudara, ini kegagalan Yudas sebagai murid ini
100%. Ini sepenuhnya adalah kegagalan daripada Yudas, karena dia tidak sungguh-sungguh mau mengikuti pengajaran daripada gurunya. Nah, karena itu saudara, kita harus ingat bahwa setiap murid, keberhasilan seorang murid adalah menjadi tanggung jawab setiap murid itu saudara. Setiap murid bertanggung jawab dengan keberhasilan dia. Karena itu, maka kita sungguh-sungguh harus setia, harus bersungguh-sungguh untuk mengikut sang guru kita. Ingatlah bahwa guru yang sekarang ada ini saudara. Ingat bahwa setiap guru adalah wakil Allah. Guru adalah wakil Allah dalam mendidik kita, dalam mengajar kita. Kalau guru itu adalah wakil Allah, artinya apa? Artinya bahwa guru itu adalah pekerjaan terhormat, pekerjaan yang mulia. Itu berarti bahwa setiap murid harus menghargai guru. Setiap murid harus menghormati guru. Kalau murid yang tidak menghargai guru, itu adalah murid yang durhaka. Itu adalah murid yang melawan kepada Tuhan. Guru adalah wakil Allah yang tidak terlihat. Allah adalah pribadi yang tidak terlihat, dan guru sebagai wakil Allah itu terlihat. Kalau kepada yang terlihat kita tidak hormat, bagaimana mungkin kita menghormati kepada Allah yang tidak terlihat? Ini satu prinsip yang harus kita mengerti. Karena itu setiap murid harus menghormati guru. Setiap murid harus menghargai guru. Patut disayangkan saudara, ada begitu banyak murid, apalagi zaman sekarang, yang tidak tahu menghormati guru, yang tidak tahu menghargai guru. Belum lagi saudara, kadang-kadang orang tua juga ikut mendukung. Ikut mendukung bagaimana seseorang tidak menghargai guru. Seharusnya sebagai orang tua harus mengingatkan bahwa anaknya harus menghormati guru. Saat ini saudara, guru sudah teramat sangat diremehkan saudara, tidak dihargai. Karena itu kita harus bertobat. Sebagai orang percaya harus menghargai otoritas di atas kita, termasuk otoritas guru. Saudara, jangankan dalam kekristenan, saudara perhatikan dalam dunia yang lain, seperti misalnya dunia persilatan, dunia perkungfuan. Lihat saudara, siapa yang akhirnya berhasil? Apakah murid yang setia kepada guru atau murid yang melawan guru? Saudara lihat dalam film-film kungfu saudara, maka murid yang berhasil adalah murid yang patuh kepada guru. Murid yang menghormati gurunya, itulah murid yang berhasil. Itulah murid yang menyenangkan hati gurunya. Sedangkan murid yang melawan guru, mereka tidak mungkin berhasil. Tidak pernah berhasil. Itu salah satu yang diajarkan oleh film-film kungfu yang kalau kita perhatikan dengan seksama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita kembali kepada persoalan utama kita. Kalau Yesus adalah guru dan kita adalah muridnya, tentu Yesus sebagai guru, dia telah memberikan PR, tugas yang harus kita kerjakan. Dan PR ini saudara, maka dikatakan PR ini harus dikerjakan selama kita masih hidup. Jadi saudara, tugas kita selagi nafas kita masih ada, selagi jantung kita belum selesai berdetak, tugas kita adalah mengerjakan dan menyelesaikan PR yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara telah mulai mengerjakan PR yang Tuhan berikan? Apakah saudara sudah mulai menyentuh, sudah mulai mencicil PR yang Tuhan berikan bagi saudara? Maka pertanyaan yang lebih penting lagi, yang lebih jelas adalah, sebenarnya PR dari Tuhan itu apa? PR apa yang Tuhan berikan bagi kita? Nah saudara, ada satu PR yang Tuhan berikan bagi kita, yang harus kita kerjakan, yang harus kita tuntaskan, yaitu pertama, kita harus belajar kebenaran. Jadi seumur hidup saudara kita sebagai murid harus belajar kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yaitu saudara, mengenakan hidup Tuhan Yesus, mengikuti teladan Tuhan Yesus, mengikuti jejak Tuhan Yesus. Dengan kata lain saudara, PR kita adalah bagaimana kita merubah watak kita yang buruk, bagaimana kita merubah watak kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tugas kita adalah kita mengenakan watak yang baru, yaitu wataknya Tuhan Yesus Kristus,
sehingga kita pantas disebut sebagai anak-anak Allah, sehingga kita pantas disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah PR kita. Karena itu saudara, seharusnya yang menjadi fokus PR kita, tugas kita adalah bagaimana kita mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Itu berarti bahwa kita harus meratapi jikalau kita belum mengenakan kehidupan Tuhan Yesus. Saudara, ciri-ciri daripada orang yang belum mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, mereka masih hidup di dalam karakter yang buruk, karakter yang lama. Misalnya, sifat egois, sifat dalam kebencian, saudara, membenci orang lain, dendam, ya, mementingkan diri sendiri, tinggi hati. Demikian juga saudara tidak jujur, hanya memikirkan keuntungan sendiri. Untuk itu kebenaran pun dikorbankan. Tidak perlu jujur, sebab kalau jujur itu akan merugikan diri sendiri. Saudara tidak dapat menguasai diri sendiri, tidak dapat mengendalikan diri sendiri, akhirnya merugikan orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang disebut sebagai kedagingan. Maka tugas kita adalah meninggalkan kodrat dosa ini tadi, sifat dosa ini tadi. Lalu setelah kita tanggalkan, setiap hari kita berupaya berjuang untuk mengenakan hidupnya Tuhan Yesus, karakternya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Itu berarti saudara, ini yang harus menjadi perjuangan kita. Ini yang harus kita perjuangkan dengan serius. Inilah yang menjadi PR utama kita, saudara. Ini yang menjadi PR utama kita. Bahwa PR utama kita, tugas utama kita yang harus kita kerjakan dan yang harus kita selesaikan, yaitu mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Saudara, salah satu mungkin yang perlu kita ratapi adalah juga kalau kita misalnya belum menghargai pasangan kita, kita tidak puas dengan pasangan kita, lalu mulai mencari-cari, melirik sana sini, ya, karakter yang genit, hidup dalam hawa nafsu dan sebagainya. Ini adalah satu karakter yang perlu kita ratapi, yang belum selesai dengan diri kita, saudara. Artinya kalau kita masih memiliki karakter-karakter seperti itu, kita belum mengerjakan PR kita. Kita belum mengenakan hidupnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kalau kita masih penuh kebencian, kalau kita masih merugikan orang lain, dan kalau kita hanya memikirkan keuntungan diri kita sendiri, kita belum mengerjakan tugas kita, belum mengerjakan PR kita. Nah saudara, karena itu gereja juga, PR gereja adalah mengingatkan jemaat akan PR mereka. Dengan kata lain, PR gereja adalah mengingatkan PR jemaat. Itu saudara. Tapi patut disayangkan hari-hari ini gereja justru sedang melupakan, sedang lalai akan PR mereka. Nah saudara, seharusnya gereja mengajak jemaat untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Tetapi yang dipersoalkan adalah justru gereja lebih bersifat sebagai agen jasa, saudara. Lebih menawarkan jasa yang bersifat dunia. Misalnya, yang ditawarkan kepada jemaat apa, saudara? Gereja menawarkan, jemaat, apa yang menjadi masalahmu? Engkau mengalami sakit penyakit, engkau mengalami masalah dalam ekonomi, dalam rumah tangga, kesehatan dan sebagainya. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar bagimu. Nah saudara, yang dipersoalkan adalah masalah-masalah duniawi, masalah-masalah yang dia hadapi juga oleh dunia ini. Nah saudara, apakah salah kalau kita berdoa? Kalau kita mengalami persoalan, apakah salah kalau kita datang kepada Tuhan? Tentu tidak. Apakah salah kalau kita sakit kita berdoa? Tentu tidak. Tetapi saudara, yang harus kita ingat bahwa jangan jadikan doa menggantikan tanggung jawab kita dalam mengerjakan yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebab doa bukan untuk mempermudah tugas kita, saudara. Sebab doa mempunyai bagiannya tersendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu gereja harus kembali kepada fungsi utama, yaitu supaya jemaat melakukan PR mereka, yaitu mengenakan kodrat ilahi, supaya jemaat mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 10. Inilah yang harus menjadi PR kita, saudara. Ini yang harus menjadi fokus pelayanan kita. Ini yang harus menjadi fokus kehidupan kita. Tidak sedikit gereja yang hanya sibuk mendemonstrasikan kuasa Allah melalui mujizat, kesembuhan dan sebagainya. Bukan berarti bahwa saya tidak percaya dengan mujizat. Bukan berarti saya tidak percaya dengan kuasa Allah. Saya percaya mujizat, saudara.
Bahkan saya pun dipercaya Tuhan juga untuk melakukan hal ini. Tetapi saya harus berkata kepada saudara bahwa fokus pelayanan gereja bukanlah berbicara tentang mujizat, tentang kesembuhan, pemenuhan kebutuhan, perkara-perkara jasmani. Tetapi saudara, fokus tugas kita adalah mengembalikan jemaat kepada rancangan Tuhan yang semula, yaitu hidup selayaknya anak-anak Allah, yaitu dengan mengenakan hidupnya Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu saudara, tidak sedikit orang Kristen menganggap bahwa doa adalah sarana yang dapat dipakai untuk menyelesaikan segala macam persoalan. Misalnya sebagai contoh saudara, seorang pelajar atau mahasiswa seringkali menganggap bahwa yang paling penting adalah berdoa tanpa belajar. Jadi tidak perlu belajar dengan bertanggung jawab. Kalau sudah mendekati ujian, yang penting berdoa. Dianggap berdoa itu menyelesaikan persoalan. Saudara, ini pemikiran yang sangat keliru. Saya pernah mengikuti satu doa saudara, doa siswa-siswa, di mana mereka berdoa menyambut ujian nasional. Jadi intinya dalam doa itu diharapkan supaya mereka semua lulus. Saudara, saya memperhatikan mereka berdoa dengan sampai nangis, histeris dan sebagainya. Saya pikir ini bukanlah karakter orang Kristen. Karakter orang Kristen adalah sebelum ujian, jauh-jauh hari sudah belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh. Ketika akan menghadapi ujian, tinggal berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan serahkan semua kepada Tuhan. Saya pikir itulah sikap orang Kristen yang benar. Bukan sebaliknya. Ada banyak orang Kristen yang sebelum ujian mereka tidak peduli dengan tugas mereka, tidak belajar, tidak pernah membuka buku mereka. Mereka tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika ujian, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, minta mujizat supaya mereka dapat lulus. Ini adalah karakter yang tidak beres. Ini adalah sifat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak menjaga kesehatan mereka. Mereka merokok terus, ya, sehingga paru-paru dikotori, akhirnya kena sakit paru-paru, TBC dan sebagainya, atau kanker. Mereka berpuluh-puluh tahun tidak menghargai kesehatan mereka. Selama berpuluh-puluh tahun mengotori paru-paru mereka. Ketika mereka sakit, mereka berharap mujizat supaya sekali didoakan langsung sembuh. Saudara lihat betapa tidak bertanggung jawabnya sifat seperti ini, saudara. Sesungguhnya sebagai anak Tuhan, maka tanggung jawab kita adalah kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan kesehatan kita, dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Kalau kita bertanggung jawab, kalau kita mempedulikan kesehatan kita, maka Tuhan akan memberikan kesehatan bagi kita, saudara. Kita lah yang bertanggung jawab dengan kesehatan kita. Bukan berarti bahwa kalau kita sakit tidak boleh berdoa. Tidak, saudara. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kalau kita sakit kita bisa saja berdoa. Tetapi kita memang harus bertanggung jawab dengan kesehatan kita. Apakah setelah kita berdoa, lalu kita meneruskan lagi untuk merusak kesehatan kita? Tentunya tidak. Ya, saudara. Ini di satu sisi dalam gereja. Di sisi lain, gereja disibukkan dengan urusan-urusan organisasi. Sibuk dalam hal-hal kepengurusan, sibuk dalam hal kepemimpinan. Siapa yang patut duduk di kursi ketua sinode, siapa yang harus duduk dalam pengurus ini, itu, dan sebagainya. Sibuk mengurus organisasi tanpa pernah menyentuh esensi gereja yang sesungguhnya, yaitu bagaimana membenahi gereja supaya gereja dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula, supaya jemaat digiring kepada Yesus Kristus, supaya hati jemaat digiring ke langit baru, bumi baru. Hati mereka bukan tertuju di dunia ini, tetapi tertuju kepada rumah Bapa di surga, supaya jemaat hatinya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kembali kepada PR kita tadi, saudara. Satu hal yang perlu kita renungkan. Kalau di dunia ini, seorang siswa tidak mengerjakan PR-nya, ada satu kegentaran, ada satu ketakutan. Dia sadar bahwa dia belum mengerjakan tugasnya. Mungkin karena lupa atau lalai dan sebagainya. Tapi hari itu dia harus berangkat ke sekolah. Dia harus berjumpa dengan gurunya. Ada satu kegentaran, ada satu ketakutan. Dan memang ketika dia berjumpa dengan guru, dia harus mempertanggungjawabkan
kelalaiannya. Dia harus mempertanggungjawabkan bahwa dia tidak mengerjakan tugasnya. Kalau seorang murid saja menghadapi guru di dunia ini saja ada satu ketakutan, dan memang ketakutan seperti itu adalah ketakutan yang benar, mengapa dalam diri kita sebagai murid-murid Yesus tidak ada kegentaran, tidak ada ketakutan kalau kita tidak mengerjakan PR yang Tuhan berikan bagi kita? Saudara, dengarkan baik-baik. Kalau kita tidak takut hari ini, pasti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi kalau hari ini kita memiliki ketakutan, maka saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, sungguh ada sukacita yang akan kita alami ketika berjumpa dengan Tuhan. Karena itu saudara, saya kutip perkataan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, berbicara tentang keselamatan. Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hal yang sama juga akan saya sampaikan. Karena itu kerjakanlah PR-mu dengan takut dan gentar. Saudara, berarti kita harus mengerjakan PR kita dengan takut dan gentar. Mengapa harus dengan takut dan gentar? Sebab saudara, pertama, PR kita ini adalah masalah yang serius dan tidak mudah. Yang kedua, kalau kita gagal mengerjakannya, maka kita akan menerima hukuman yang sesungguhnya daripada guru kita yang telah memberikan kita PR ini tadi buat kita selesaikan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu selagi masih ada waktu saudara, mari kita merenungkan bagian-bagian mana yang belum kita bereskan dalam hidup kita. Katakanlah misalnya seperti di sekolah kita memiliki ada 10 PR, nomor berapa yang belum kita bereskan. Nah saudara, tugas kita adalah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara, bagi Tuhan yang paling penting adalah niat kita, tanggung jawab kita dalam melakukannya. Setiap kita memiliki kapasitas. Dan yang paling penting bagi Tuhan adalah bukan yang kita kerjakan itu sempurna, tapi bagaimana kita dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita dengan kesempurnaan hati kita mengerjakannya. Itu yang penting bagi Tuhan. Saudara, kita diminta oleh Tuhan supaya kita sempurna, sama seperti Bapa di sorga. Bukan berarti bahwa kita sekualitas dengan Allah, tidak. Artinya begini, Bapa di sorga sempurna, Tuhan Yesus sempurna. Artinya kita diminta supaya kita juga sempurna sesuai dengan kapasitas kita. Sempurnanya siswa SMP dengan siswa SD itu berbeda, ya. Maka saudara, sebagai seorang siswa SD, dia harus melakukan tugasnya dengan benar, dengan sempurna dalam kapasitas sebagai siswa SD. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selagi masih ada waktu dalam hidup kita, mari kita sungguh-sungguh memeriksa apakah kita sudah mengerjakan PR kita dan kita sudah menyelesaikannya. Artinya kita mengerjakan dan menyelesaikannya setahap demi setahap. Jangan tunggu tugas kita menumpuk baru kita bereskan. Kiranya saudara kita mau belajar mengerjakan PR kita, melakukan tugas kita dengan benar. Tuhan pasti senang dan kita pasti bersuka cita ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Amin.